Saat Pak Somad bangun dan membuka matanya, yang dilihat Pak Somad apa? Gak ada gubuk, gak ada 6 orang yang sedang bertapa, dan kakek-kakek yang nganterin Pak Somad untuk ke rumah itu hilang dalam sekejap. Halo semuanya, terima kasih udah mampir kembali lagi sama aku, Ninda Aristia. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman seseorang yang terlepas dari jerat ajakan pesugihan berkat dia memiliki ketakwaan kepada Tuhan. Cerita kali ini sedihnya ada, senangnya ada, pesan-pesan yang bisa diambil juga lumayan banyak. Pokoknya campur aduk, kalian harus nonton sampai akhir. By the way, kita bahas tentang pesugihan ini karena request dari teman kita yang namanya Kak Ajeng yang minta bahas tentang tuyul dan pesugihan. Tapi di video kali ini kita bahas pesugihannya dulu ya. Tuyulnya nanti nyusul. Mohon maaf. Hehe. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke videonya. Cerita kali ini diceritakan oleh teman kita, sebut aja namanya Anton. Nah, Anton ini punya paman namanya Pak Gendis. Pak Gendis ini punya temen namanya Pak Somad. Mudeng nggak? Inilah, biar gampang. Anton punya paman atau Pak D. Pak D-nya ini punya temen namanya Pak Somad. Lah, cerita pesugihannya ini tentang Pak Somad. Ada gambaran lah ya kalian? Kalau nggak ada, puter video ini 3 kali. Insya Allah, tambah mumet kalian. Ceritanya waktu itu sore-sore Pak Gendis pamannya Pak Anton lagi nyantai lah di depan rumah. Entah lagi bahas apa, tiba-tiba Pak Anton menceritakan kisah tentang temannya yang terlepas dari jeratan pesugihan yang namanya Pak Somad. Jadi Pak Gendis ini cerita kalau Pak Somad ini adalah salah satu orang terkaya di daerah Depok. Dia memiliki toko bangunan yang cabangnya ambruk, ada di mana-mana lah. Gak cuma tokonya yang bercabang-cabang, rumah Pak Somad ini juga luas, mewah, dan besar. Tanahnya juga ada di mana-mana. Gak cuma kaya raya, hatinya Pak Somad juga baik. Pak Somad dikenal sebagai orang yang dermawan. Hal itu dibuktikan karena dia sering memberikan santunan kepada anak yatim. Terus Pak Somad juga hampir setiap hari mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Somad juga nggak kayak kita yang suka pilih-pilih. Mau kaya, mau miskin, semuanya boleh datang ke rumah Pak Somad untuk makan bersama. Dan nggak hanya itu, semua orang boleh dolan. Bahasa Indonesia ini yaitu main. Nah, semua orang boleh main ke rumahnya Pak Somad. Bahkan ya, saking baiknya Pak Somad, orang-orang yang main ke rumahnya, mau kaya mau miskin, bakal dijamu dengan makanan dan diperlakukan baik oleh Pak Somad dan keluarganya. Tetangga Pak Somad juga kadang berjam-jam main di rumah Pak Somad tanpa kenal waktu karena saking betahnya. Ya, kelakuannya 11-12 lah kayak aku kalau main ke rumah teman. Berangkat pagi, buka pintu udah maghrib. Mungkin temennya batin, ini kapan pulangnya si temen laknat. Tapi yang namanya roda ya pasti akan selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, ya sama halnya kayak Pak Somad ini. Jadi ceritanya suatu hari di salah satu toko bangunannya milik Pak Somad, ada seorang pegawai yang tidak jujur dan membuat toko bangunan milik Pak Somad rugi cukup besar. Untuk menutup kerugian tersebut, Pak Somad mau tidak mau harus mengeluarkan dana ekstra untuk menutupi semua kerugiannya. Semakin hari harta Pak Somad semakin terkuras. Bahkan dia sampai menjual semua koleksi-koleksi mobil mewahnya hanya untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh pegawai laknat tersebut. Namun dana yang dikeluarkan Pak Somad ini masih kurang, sehingga ada beberapa toko bangunan milik Pak Somad yang harus tutup satu demi satu. Sampai pada akhirnya semua toko bangunan yang dirintis sama Pak Somad dari nol tutup. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan satu dan lain hal, Pak Somad ini rela menjual tanahnya, rumahnya pun ikut dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Somad dan keluarganya akhirnya memutuskan tinggal di rumah sederhana dengan cadangan uang yang tersisa. Singkat cerita, bertahun-tahun telah berlalu. Setelah mengalami perubahan yang 180 derajat, Pak Somad dan keluarganya hidup serba pas-pasan, bahkan bisa dibilang ya kekurangan lah.
Karena ijazah Pak Somad yang enggak lulus SD menyebabkan Pak Somad itu sulit mendapatkan pekerjaan. Pokoknya selama rentan itu Pak Somad menjadi pengangguran dan hanya mengandalkan kerja serabutan. Dia hanya bergantung sama panggilan kerja dari tangganya, entah itu bantu panen, bantu bangun rumah. Pokoknya semua pekerjaan diambil sama Pak Somad agar keluarganya tetap bisa makan. Karena saat kayak dulu Pak Somad udah terkenal baik dan dermawan sama tangganya, jadi para tangganya juga nggak segan membantu Pak Somad, entah itu memberinya makan atau memberinya selembar dua lembar uang untuk kebutuhan Pak Somad dan keluarganya. Tapi yang namanya manusia pasti ada kalanya ngerasa di titik paling rendah. Sama halnya kayak Pak Somad yang waktu itu ngerasa di titik yang paling rendah. Karena nggak selamanya manusia bisa mikir positif kan. Pak Somad kadang menyesali mengapa dirinya menjadi seperti itu. Pak Somad juga kadang mikir kesalahan apa yang telah ia lakukan atau dosa besar apa yang telah ia perbuat sehingga dia diberikan cobaan yang begitu berat. Sambil terus jalan ke arah rumahnya, Pak Somad terus mengeluhkan tentang nasib yang diterimanya saat itu. Pak Somad ngerasa kalau Tuhan itu nggak adil. Dan apapun yang dilakukan sama Pak Somad itu kayak salah lah di mata Tuhan. Namun saat dia lagi jalan sambil ngelamun itu, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berpakaian serba hitam dengan mengenakan belangkon batik coklat di atas kepalanya, nggak ketinggalan juga keris yang diselipkan di belakang punggungnya. Ya pakaian ala-ala adat Jawa Tengah gitu. Dan kakek-kakek itu menepuk pelan pundak Pak Somad lalu berkata begini, "Saya tahu apa yang kamu rasakan, saya juga pernah ada di posisi kamu." Pak Somad yang mendengar itu hanya merasa kebingungan, kayak nggak tahu ini datang dari mana, ucuk-ucuk dari di belakangnya. Pas lihat mukanya aja Pak Somad nggak kenal sama kakek itu. Tapi ya anehnya kok kakek itu tahu apa yang sudah dipikirkan sama Pak Somad. Kayak seakan-akan tuh kakek lagi baca pikiran Pak Somad. Dan dengan pelan-pelan Pak Somad menyingkirkan tangan kakek itu dari bahunya. Setelah itu kakek itu bilang lagi ke Pak Somad, "Jika kamu mau, aku bisa mengantarkan kamu kepada orang sakti yang bisa mengembalikan keadaanmu seperti sedia kala." Ya intinya ngembaliin keadaan Pak Somad menjadi kayak dulu, jadi kayak raya lah. Dengan raut muka yang masih kebingungan, Pak Somad hanya menjawab ke kakek itu gini, "Maaf kek, di zaman sekarang saya kurang butuh orang-orang sakti. Bahkan mustahil untuk mengandalkan orang-orang sesat," sambil menatap kakek itu. Dan seperti dihipnotis, saat menatap kakek itu, tiba-tiba Pak Somad mengiyakan ajakan si kakek itu. Bahkan dia mengikuti arah perginya kakek tersebut. Sampai pada akhirnya Pak Somad berada di tempat yang dikelilingi oleh hutan pinus dan di depannya ada sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu, ya macam gubuk lah. Lalu kakek itu menyuruh Pak Somad untuk masuk ke rumah tersebut. Pas udah masuk, Pak Somad melihat ada seorang laki-laki yang berjanggut putih. Lalu dia menyuruh Pak Somad untuk duduk di depan meja yang berwarna hitam. Lalu laki itu bilang gini ke Pak Somad, "Saya tahu apa yang kamu rasakan. Lihat sekelilingmu, ada orang-orang yang sedang bertapa dan meminta pesugihan. Dan mereka memiliki tujuan yang sama sepertimu, yaitu mengubah hidupnya menjadi lebih baik." Lagi dan lagi seperti dihipnotis, Pak Somad lantas melihat sekelilingnya dan menemukan 6 orang sedang bertapa. Entah udah sadar atau gimana, Pak Somad tiba-tiba kaget. Ya walaupun dia emang ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, tapi tidak juga dengan jalan yang sesat, yaitu bersekutu dengan setan melakukan pesugihan seperti 6 orang tadi. Karena udah ngerasa takut, tanpa sadar dan spontan, Pak Ahmad teriak gini, "Ya Allah, tolong saya, ampuni dosa hambamu ini," teriak Pak Somad dengan lantang. Nah, setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Pak Somad merasakan pandangannya menjadi gelap. Saat Pak Somad bangun dan membuka matanya, yang dilihat Pak Somad apa? Gak ada gubuk, gak ada 6 orang yang sedang bertapa, dan kakek-kakek yang nganterin Pak Somad untuk ke rumah itu hilang dalam sekejap. Saat itu yang ada hanya Pak Somad seorang diri di tengah hutan malam-malam dan pohon-pohon tinggi yang mengelilingi Pak Somad. Karena udah ngerasa nggak bener nih ya, Pak Somad lari sekencang mungkin, dadanya sampai dak-dik-duk saking takutnya, terus keringatnya juga tes keluar sampai bajunya itu
basah. Pokoknya Pak Somad tuh terus lari bodo amat. Bahkan dia nggak sadar dia telah menginjak batu lancip, ranting, daun-daun yang membuat kakinya kotor bahkan sampai mengeluarkan darah. Pokoknya saat itu yang di pikiran Pak Somad hanya lari sekencang mungkin dan menyelamatkan diri keluar dari hutan itu. Setelah lari agak kencang dan jauh meninggalkan hutan, dari kejauhan Pak Somad melihat remang-remang cahaya yang menandakan jika permukiman warga sudah dekat. Setelah sampai di permukiman warga, Pak Somad ditolong dan diselamatkan oleh warga yang sedang berjaga di depan rumah. Warga tersebut juga mengizinkan Pak Somad untuk menginap di rumahnya malam itu. Agar Pak Somad merasa tenang, warga itu memberikan Pak Somad air. Nah, setelah Pak Somad minum dan ngerasa sedikit tenang, Pak Somad menceritakan semua kejadiannya dari awal, mulai dari kehidupannya, terus ketemu kakek-kakek dan mengantarkannya ke rumah itu. Kemudian warga itu hanya bilang gini ke Pak Somad. Warga yang menyelamatkan Pak Somad hanya mengatakan jika Pak Somad sangat beruntung telah selamat dari jerat pesugihan yang hanya akan menyengsarakan kehidupannya. Jika waktu itu Pak Somad menyetujui pesugihan, otomatis dia selalu membutuhkan tumbal kan, entah itu manusia ataupun hewan, otomatis dia selalu membutuhkan pesugihan sebagai persyaratan untuk mencapai kejayaannya kan. Singkat cerita, di keesokan harinya warga mengantarkan Pak Somad pulang ke rumahnya, dan setelahnya Pak Somad menjalani kehidupan semestinya. Dari kejadian semalam membuat Pak Somad terbuka hatinya agar selalu mensyukuri serta tidak mengeluh terhadap kehidupan yang sedang dia jalani. Pak Somad juga jadi percaya jika di balik cobaan yang sedang dialami akan ada hal indah yang datang di hari-hari berikutnya. So, itu tadi adalah cerita Pak Somad yang selamat dari jerat ajakan pesugihan karena mengingat Tuhan. Dan dari cerita ini kita banyak mengambil pesan-pesan yang tersirat di dalam cerita ini. Yang pertama, berbuat baiklah sama semua orang, mau orang kaya maupun orang miskin, karena yang namanya berbuat baik pasti akan berbuah baik juga kepada kita. Contohnya kayak Pak Somad, pas dia kaya dia kan berbuat baik pada tetangganya, nggak pilih-pilih. Pas Pak Somad udah di bawah, dia juga dibantu sama tetangganya yang dulu ia bantu, kayak timbal balik lah. Dan yang kedua, syukuri hidup. Jangan suka ngeluh, anggap aja semua ujian yang diberikan Tuhan agar kita berbenah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya jangan suka ngeluh lu pada. Baca-baca cerita ini sampai ketampar. Ya namanya hidup ya kan, pasti ada aja ujian. Ya kalau nggak ada ujian, ya namanya nggak hidup lah. Orang kita aja dari TK udah dikasih ujian. Pokoknya ujian itu pasti ada dari kita dulu aja sampai besok kita mati pasti bakal ada ujian. Makanya anggap aja ujian itu adalah cobaan dari Tuhan agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus pesan yang terakhir atau yang ketiga, dimanapun, kapanpun kalian berada, selalu ingat sama Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari semua mara bahaya yang akan tiba-tiba datang, dimanapun dan kapanpun. Ya contohnya kayak Pak Somad ini, dia dibawa ke alam gaib, disuruh pesugihan dan neko-neko itu ya kan. Terus pas dia ingat Tuhan, dia diselamatkan dan ditemukan oleh warga. Lah coba kalau dari awal Pak Somad nggak inget Tuhan, ya beda cerita pasti bakalnya kan. Dan itu adalah 3 pesan tersirat yang aku dapatkan dari cerita ini. Dan kalau kalian punya pesan tersirat lainnya di cerita ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi gimana guys cerita kali ini? Apa kalian ngerasa tertampar seperti saya? Karena emang banyak pesan tersirat di cerita kali ini. Bahkan pas aku baca cerita ini kayak ada pencerahan dan ada semangat lagi buat jalanin hidup. Karena cerita Pak Somad ini relate banget sama aku. Yang tiap hari cuma ngeluh. Kayak ngerasa ya Tuhan itu nggak adil. Tapi abis baca cerita ini, ketampar gua. Tapi kalau kalian ada di posisi Pak Somad, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian akan yes mengikuti pesugihan itu atau no dan berlari dari hutan itu seperti Pak Somad? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke guys, jadi sekian video dari aku. Seperti biasa, jika kalian memiliki kritikan, saran, masukan, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar, kita bahas langsung di situ. Dan jika kalian ngerasa terhibur dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya, hitung-hitung sebagai amal ibadah karena membuat saya senang. Karena membuat orang lain senang pahala loh, makanya di subscribe.
Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari channel aku, bisa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.